Jadi sangat mudah untuk mengakui cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita sangat mudah kalau untuk mengungkapkan saya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah benar kita sebenarnya cinta dengan Nabi? Atau apakah Nabi cinta sama kita? Ya, secara umum benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umat beliau. Namun dugaan atau ucapan kita aku mencintai Nabi itu harus ada buktinya. Di antara bukti cinta itu yang pertama banyak menyebut. Betul ya? Kalau kita suka sama sesuatu kita akan sebut. Bahkan ada kalanya orang bisa mengetahui kita suka dengan sesuatu karena sekali dia dengar. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu setelah meninggal suami Hafsah putri beliau, Hafsah binti Umar, setelah habis masa iddah, Umar mencari siapa bisa menjadi suami bagi putrinya yang sudah menjadi janda. Umar datang ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah. Abu Bakar diam, tidak mengiyakan dan tidak meniadakan. Umar pun bingung, kok bisa Abu Bakar enggak mau? Apa kurangnya putri saya ini? Kecewa Umar. Lalu Umar menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata Utsman pun melakukan hal yang serupa. Diam, tidak mengiyakan dan tidak meniadakan. Selang beberapa waktu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah binti Umar. Umar sangat gembira, Masya Allah. Abu Bakar enggak diterima, Utsman enggak jadi terima. Ternyata yang menikahi putri beliau adalah yang jauh lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Selang beberapa waktu Umar bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Umar, masih ingat hari ketika engkau tawarkan putrimu Hafsah untukku?" "Iya." "Kenapa engkau diam saja?" "Tidak ada yang menghalang saya untuk mengiyakan tawaran kamu itu, melainkan karena saya pernah menghadiri majlis ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan Hafsah." Nabi ada menyebutkan Hafsah. Begitu juga ketika ketemu dengan Utsman, Utsman mengatakan hal yang sama. Yang membuat saya enggak berani mengiyakan tawaran engkau wahai Umar, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut Hafsah. Jadi begitulah Bapak sekalian, ternyata apa yang sering kita ucapkan atau yang pernah kita ucapkan sebenarnya dia itu punya nilai. Jadi kalau kita benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan sering menyebut-nyebut beliau. Kita akan sering mengait-ngaitkan apapun yang kita temui dalam kehidupan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu yang paling utama adalah ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak selawat. Selawat itu mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, aku jadikan sepertiga doaku sebagai selawatku untukmu." Rasulullah SAW mengatakan, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak." Terserah engkau wahai Ubay, tapi kalau engkau tambahkan lebih bagus lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan seperdua dari doa dan zikirku sebagai selawatku untukmu. Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah engkau wahai Ubay, tapi kalau engkau tambahkan itu lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, 2/3 doa dan zikirku aku jadikan sebagai selawatku untukmu. Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah SAW, aku akan jadikan seluruh zikir dan doaku sebagai selawatku untukmu.
Nabi SAW menjawab, idzan tukfa hammak wa yughfar dhanbuk. Idzan tukfa laka hammak, kalau begitu segala cita-citamu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yughfar dhanbuk, wa yughfar laka dhanbuk, dan segala dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kalau kita punya hajat yang banyak, ada sesuatu yang selalu hadir dalam fikiran dan hati kita, hendaknya kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh para ashabus sunan dan disahihkan oleh para ulama, di antara mereka adalah Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau. Sedang hadirin hadirat sekalian, sudah saya ceritakan kisah seorang bapa yang terlilit utang dan dia bisa melunasi utangnya itu karena barakah selawat. Sudah ya kan? Ya, Masya Allah. Ternyata selawat itu mendatangkan banyak sekali kebaikan. Adik-adik yang sedang belajar juga, ya, perbanyak selawat. Karena hajat kita apa? Ingin banyak ilmu, ingin mudah untuk mendapatkan futuhat rabbaniyah. Kita ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, di antaranya adalah dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tanda kita mencintai beliau. Kemudian termasuk di antara tanda kita mencintai beliau, biasanya orang yang mencintai seseorang, dia juga akan menyukai yang disukai oleh orang yang dia cintai. Jadi kalau begitu kita perlu mempelajari apa saja yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa kita tiru. Jadi sedang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Di antaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayamun fil umuri kulliha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan sebelah kanan dalam segala urusan beliau. Nabi kalau pakai baju, pakai dulu sebelah kanan. Kalau pakai celana, sebelah kanan dulu. Kalau beliau nyisir, beliau nyisir sebelah kanan dulu. Kalau beliau sikat gigi, sebelah kanan dulu. Kalau beliau berwudu, sebelah kanan dulu. Kalau beliau mandi, sebelah kanan dulu. Kalau beliau masuk ke dalam masjid, kaki sebelah kanan. Masuk ke dalam rumah, kaki sebelah kanan. Mengambil makanan dengan sebelah kanan, makan dan minum dengan tangan kanan. Ketika memberi dengan tangan kanan, ketika menyalami orang juga dengan tangan kanan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayamun fil umuri kulliha. Adalah Nabi suka sekali dengan sebelah kanan dalam segala urusan beliau, kecuali dalam urusan-urusan yang di sana ada kotor, maka beliau akan menggunakan tangan kiri atau sebelah kiri. Masuk ke WC, beliau akan dahulukan kaki kiri. Ketika beliau istinja, beliau akan menggunakan tangan kiri. Ketika beliau keluar dari rumah, itu dengan kaki sebelah kiri, dan seterusnya. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, segala sesuatu yang dianjurkan untuk didahulukan dengan sebelah kanan, maka kesudahannya didahulukan dengan sebelah kiri. Pakai baju, tangan sebelah kanan dulu. Nanti waktu lepas baju, tangan kiri dulu. Pakai celana, sebelah kanan. Ketika lepaskan celana, sebelah kiri dulu. Masuk ke dalam masjid, kaki kanan. Keluar dari masjid, kaki kiri. Masya Allah. Jadi kalau cincin pakai sebelah mana? Kalau cincin, ya, cincin, jam, perhiasan itu pakai sebelah kanan atau sebelah kiri? Iya. Dulu saya sering dengar dari orang-orang tua
Kita harus adil Ustaz. Jangan tangan kiri jorok-jorok aja, jelek-jelek aja. Kasihlah dia perhiasan. Ya kan? Ternyata ketika saya mempelajari perkataan para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, imam kita, Imam Asy-Syafi'i, menganjurkan pakai cincin, pakai perhiasan itu di tangan sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena ini perhiasan bagus. Nabi SAW segala sesuatu yang bagus beliau akan gunakan sebelah kanan. Tapi mazhab Maliki mengatakan pakai sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena tangan kanan ini banyak bergeraknya. Jadi kalau diberikan sesuatu takutnya akan membuat susah atau lambat pergerakannya. Maka dianjurkan sebelah kiri. Begitu juga dalam salat untuk meringankan atau menjadikan lebih khusyuk, maka cincin itu digunakan di sebelah kiri. Kan begitu? Misalnya dalam tasyahud, ya kan, tasyahud awal atau tasyahud akhir lah. Itu kan begini, nampak memang sure cincinnya itu. Ya, cincinnya langsung nampak. Ya. Jadi dipakaikan sebelah kiri supaya tidak nampak. Apalagi masa musim batu waktu itu kan. 3 juta nih. Ya, ini 7 juta. Yang solar, yang ini, itu dan seterusnya. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia makan dengan tangan kiri. Nabi melihat, Nabi menegur, "Kul biyaminik ya fulan." Wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu sahabat ini dengan takaburnya, ini enggak mau terima nasihat dia. Di hadapan Rasulullah SAW, apa dia katakan? "Lastata'tu ya Rasulullah. Mastata'tu ya Rasulullah." Saya enggak bisa ya Rasulullah. Enggak bisanya itu kenapa? Sudah enak dia makan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lastata'ta." Engkau tidak akan pernah bisa. Setelah itu dia menyesal. Karena dia sudah menentang Nabi SAW. Setiap kali dia ingin ubah dengan tangan kanan, enggak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah mendengarkan lastata'ta dari Rasulullah SAW. Kamu tidak akan pernah bisa. Yang uniknya sekarang sekalian, fenomena yang saya lihat, orang yang makan makanan kesukaan dia, apakah mie atau nasi ini atau apa, pokoknya kesukaan dia. Itu saya lihat banyak fenomena, bukan hanya anak-anak, orang-orang dewasa pun ada. Apa itu makanya? Pakai tangan kiri. Jadi dia yang dia cuci tangan kanan aja, tangan kiri dia nggak cuci. Jadi dia buka bungkusannya, so kena tangannya langsung dengan tangan kirinya itu. Ya. Ini tangan kiri ini kan tangan kotoran. Jadi kadang-kadang saya melihat itu, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ya, makan atau sedang makan ikan atau apa kan, makan dia ikan bakar, tiba-tiba dia isap ya, dia isap. Ya seharusnya tidak demikian ya. Mubazir Ustaz, banyak kali menempel di sini. Ya, kalau gitu ambil makanan tangan kanan.